Semua saya lihat di YouTube bahwa Pak JT ini menentang tentang keselamatan. Ternyata setelah ngobrol kami punya pikiran yang sama. Ya itulah Pak. Ya makanya di antara kesalahpahaman itu ada grace. Ada grace. Minta maaf. Iya maaf. Yang fitnah-fitnah saya juga ini ada grace. Iya, berarti asal dia mau sadar dia minta ampun. Tapi berita baiknya, ya, saya nggak terlalu frontal melawan lagi setelah klarifikasi yang saya buat. Ini salah saja supaya juga Anda juga tahu. Saya dapat kabar tadi malam, saya dikirimin bahwa teman yang mengkhianati saya, memfitnah saya, menggosipkan saya tentang uang 200 juta, tentang perselingkuhan dan sebagainya, itu tahu nggak? Video 4 yang menyerang saya itu ditutup oleh pemerintah. wow. Nggak ada lagi, dicari di channel officialnya dia, nggak ada lagi. Di take down sama pemerintah. Pemerintah channelnya sih enggak, tapi videonya. Wow. 4 video itu. Padahal Pak JT nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma berserah itu yang tadi saya bilang, mengalami suara bising yang menakutkan di udara di pesawat tadi saya gambarkan di gereja tuh. Itu kan menakutkan. Ini kalau terjadi apa-apa ini, ini terbongkar pesawatnya ini. Gosipnya bener berarti itu ya. Bener ini kan. Dalam kehidupan saya mengalami suara yang keras itu kayak menggoncang hidup saya kan. Waduh. Tapi saya bayangkan kayak di dalam pesawat terbang, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya terikat di kursi. Lalu kalau mau keluar juga mau bikin apa gitu, mau keluar dari pesawat mati. Ya udah terima aja. Terima bukan pasrah menyerah, tapi berdoa. Karena kita tahu ada tangan kekuasaan yang bisa merubah itu. Ya, saya pilot, semua orang dalam pesawat itu, kru pesawat nggak bisa merubah kalau terjadi apa-apa dengan pesawat itu. Betul. Yang saya terbang dari Jakarta ke sampingnya. Dalam perjalanan iman kita sedang terbang dalam pesawat iman ini, ya. Kita sedang terbang ini ke sorga, dari bumi ke sorga. Terjadi keributan, gitu ya. Rasanya mau meledak nih, ya. Mau bilang kan nggak bisa. Kita keluar dari iman, mati, binasa. Kita bilang apa? Berserah aja, Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Ya. Betul, jujur di pesawat saya juga serahkan Tuhan. Kalau memang ini akhirnya, tapi saya tolak, enggak kayaknya sudah taken kontrak kita Tuhan 85 tahun. Saya umur 85 tahun baru saya mau menghadap. Mantap. Ya, dan saya yakin enggak begini, enggak akan mati konyol. Apa kata dunia? Semua mengutukiku nanti dan seterusnya. Ya, itu yang saya cerita tadi ke gereja itu. Dalam perjalanan iman begitu, kita hanya bisa berserah. Ada hal tertentu yang kita nggak bisa rubah. Tuhan izinkan itu terjadi, saya nggak bisa rubah. Nggak bisa. Anda nggak bisa rubah. Berserah aja. Nanti Tuhan yang diamkan itu. Ada suara yang dari lockpit itu apa itu? Pramugari. Ya, lampu tanda mengenakan sabuk pengaman sudah dipadamkan. Bisa beraktivitas, toilet ditunjukkan, ada souvenir. Walaupun masih bunyi nih, tapi suara itu menenangkan, artinya kru aja nggak takut. Kalau memang ada masalah serius kan kru akan bilang, ya pasang kencangkan semua di tempat, berdoa. Kata berdoa dalam keadaan begitu tuh ngeri gitu. Ya. Tapi ini enggak, kata-kata itu menenangkan gitu loh. Saya alami itu. Banyak kata-kata dari teman-teman saya yang menenangkan. Tenang Pak Joshua, Tuhan bela. Sabar Pak Joshua, Tuhan bela. Wow. Lanjut terus Pak, terus kabarkan kebenaran, jangan berhenti Pak. Lulus gitu. Kan pesawat juga nggak berhenti tuh, bunyi ada apa ya, pilotnya singgah dulu. Ntar ya, singgah dulu. Nggak ada. Nggak bisa, jalan terus. Tapi bersamaan dengan itu juga suara itu hilang, hilang, normal. Saya itu dapat peneguhan begitu, dan akhirnya apa? Suara yang ribut-ribut di channel YouTube itu, 4 kontennya itu dihilangkan loh.
Wow. Itu di take down. Saya nggak ngerti, saya dikasih tahu, Pak Joshua, Tuhan baik. Wow. Walaupun ada yang sudah direkam di Ya, di channel-channel lain, tetapi dari sumbernya sudah ditarik. Dan siapa sih Jos? Dan apa hubungannya penistaan agama dengan saya? Ya toh, kan pemerintah ini loh. Iya. 4 videonya sahabat saya itu yang lagi tekabur itu ditarik. Waduh, itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Itu yang saya bilang grace bagi saya, anugerah. Ya, itu yang saya bilang aku ditolong Tuhan. Aku pakai baju yang terakhir itu saya buat klarifikasi, the final explanation, the end game, the end of dirty game. Itu saya sudah berjanji tidak akan lagi buat klarifikasi apa-apa. Terserah mau digoreng-goreng, mau dihajar lagi, saya serahkan sama Tuhan. Saya panggil Tuhan jadi hakimku. Setelah kita berserah, ada grace, ada anugerah berlaku. Itu menunjukkan Tuhan kita hidup. Wow. Jadi keselamatan itu Tuhan yang rancang. Tuhan tahu menyelamatkan kita dari rancangan jebakan dosa untuk kebinasaan. Perangkap dosa. Oh, saya diperangkap dalam dosa. Yang bersangkutan bilang Joshua Tewu masuk dalam perangkap saya. Coba lihat. Tapi kita yang berserah kepada Tuhan. Saya akan bilang sama Agus di mobil, Gus, saya ini hamba Tuhan, kamu hamba Tuhan, kita punya Tuhan. Saya ini hamba itu doulos. Kalau Tuhan itu kurios. Artinya tahu nggak kalau Tuhan pemilik. Saya bukan lagi milik saya sendiri, tapi Tuanku yang telah membeli aku. Aku ini doulos, budak belian. Saya dulu budak setan, budak dosa. Tapi dia tebus saya, dia beli saya sekarang menjadi milik yang membeli saya. Betul. Yesus Tuhanku. Nah, saya miliknya, terus diganggu orang, saya asetnya. Anda aset Tuhan diganggu orang, Anda sebenarnya sedang nantang dia tuh. Gitu loh, ngerti gak? Iya, iya. Karena saya ada dalam rancangan keselamatan Tuhan. Saya belum selesai dibentuk Tuhan, Anda belum selesai dibentuk, kita semua belum selesai. Kita sedang diproses Tuhan. Dan Anda tidak pernah dikasih hak untuk menghakimi. Iya, setuju. Gitu loh. Jadi jalannya aja panggilan kita masing-masing gitu loh. Kalau saya ada salah, mestinya berdoalah supaya saya sadar, saya bertobat. Dan jangan sampai murka Tuhan turun atas saya kalau Anda mengasihi saya, Gus. Begitupun Anda, kalau saya lihat Anda salah, saya tegur bukan untuk mempermalukan. Betul. Dan tegur secara langsung, nggak melalui Secara konten, langsung, Pak, ya. bukan melalui konten. Apalagi motifnya uang, Yudas banget. Jual gitu kan. Nah itulah teman-teman juga, kita sebagai orang percaya tegurlah secara langsung, jangan melalui konten. Karena ya Bapak Ibu teman-teman semua bisa lihat kalau ada orang menegur dengan istilah surat terbuka dalam tanda kutip, berarti teman-teman bisa melihat itu arahnya kemana. Silakan dilanjutkan, Pak. Sebenarnya juga kita duduk berdua ini, Gus, juga ini sebenarnya tujuannya bikin konten nih. Iya, betul. Motifnya tadi mau tegur saya nih. Saya kayaknya menyimpang dalam pandangannya dia kan. Keselamatan yang JT Anut ini kayaknya konsepnya nggak cocok dengan saya. Karena Anda cuma dengar sepintas, Betul. nggak cukup referensi, nggak bertemu saya langsung. Iya. Setelah bertemu, dia salamin saya, maaf Pak, itu grace. Banyak orang kalau lihat video YouTube saya nih, pikir saya keras, Iya, Pak. Betul. saya arogan, saya tegas. Itu pesan pertama saya. Tapi begitu dia bertemu saya, kayak kita sama-sama, waduh, kok beda banget. Iya. Pak? itu benar Bapak-bapak, Ibu, teman-teman semua. Ketika saya lihat, saya dapat jadwal Pak JT mau ke Sampit, saya review langsung, saya lihat, wah ini orang ini keras sekali khotbahnya kayak gini. Ternyata pas ketemu beda, sangat beda. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, apa yang kita lihat di media sosial itu ternyata tidak seperti itu. Orangnya sangat humble sekali. Waduh, terima kasih. Iya, Terima kasih.
Saya ini familiar sekali, saya orang suka gaul. Dan saya nggak peduli, dia lebih muda dari saya, dia lebih lebih kurang beruntung dibandingkan saya hidupnya. Saya nggak pernah menganggap enteng, menganggap hina, karena saya pernah mengalami semua. Saya pernah mengalami menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda. Saya pernah mengalami dianggap enteng karena kemudaan saya. Saya pernah karena saya tidak punya uang, saya miskin tanda kutip. Terus orang anggap enteng, rasanya nggak enak dianggap enteng. Nah setelah Tuhan berkati, Tuhan izinkan saya melalui itu dan saya dalam keadaan terpelihara sekarang dalam anugerah Tuhan. Saya nggak boleh seperti itu dong, gitu loh. Karena saya tahu anak muda itu apalagi yang cari Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, itu mereka yang harus diberikan support. Ya, lucu di beberapa tempat termasuk di Makassar ada yang Pak JT boleh nggak podcast Pak? Saya bilang boleh, kenapa? Tapi channel saya masih kecil Pak, masih baru. Ya nggak apa-apa. Pertanyaan saya, kamu nggak takut wawancarain saya? Karena saya kan kontroversial. Nanti kamu punya channel jadi channel kontroversial. Nggak apa-apa, justru itu yang saya suka. Kayak saya juga suka yang kontroversial, tetapi yang bener gitu loh. Ya udah, terserah. Berapa bayarnya Pak? Udah, pakai bayar. Pelayanan itu nggak bicara duit. Ya kalau kita ribut masalah PK malu nanti. Kalau kita ribut masalah, apalagi di media sosial kita hidup masalah persembahan uang dalam pelayanan. Aduh, kayaknya nggak memuliakan Tuhan sekali gitu loh. Paham maksudnya kan? Iya. Jadi saya bilang enggak bicara Oh berarti kita nggak pakai PKN berarti di Pak ya? Puji Tuhan. Enggak, ini bercanda Bapak Ibu semua. Ini bercanda ya. Nanti kalau kamu minta saya kirimkan rekening, saya kirim. Bercanda. Jadi kayak gitu di beberapa tempat. Ada yang telepon juga. Bisa, enggak usah live Pak, enggak usah Bapak datang ke tempat saya melalui Zoom atau saya undang Pak, saya channel baru Pak, tapi saya mau bertumbuh. Kau channelmu untuk apa? Untuk melayani Pak, untuk memberitakan Injil. Oke, jadwal saja. Asal kita nggak benturan, saya pasti ikut. Saya bilang, saya nggak pilih-pilih dan saya nggak anggap, waduh, nanti kalau saya masuk situ enak dia dong, enak dia. Ya memang kita harus kasih keenakan buat orang kita. Ini kecuali ya ini ada beberapa channel yang memang saya tolak. Dia mau undang saya untuk dia bantai saya di situ, untuk dia kerjain. Ya karena sudah sentimen, sudah punya ini. Kalau berani masuk ke channel saya bicara, oh enggak gitu. Tapi kalau orang undang secara baik-baik untuk peningkatan pengembangan channelnya, kenapa tidak? Mau dia Kristen, dia non Kristen, saya terima undangannya. Wow. Asal bukan untuk membuli saya ya, jangan Anda bikin konten atau orang minta. Kayak tadi malam ada yang minta, Pak JT, saya Islam Pak, saya boleh upload video Bapak yang klarifikasi. Saya bilang boleh, untuk tujuan apa? Bukan untuk menjelekkan Bapak, saya janji untuk memberikan edukasi pelajaran, ya, tapi tidak akan memberikan hal negatif. Ya kalau begitu tujuannya silakan. Tapi kalau orang ambil konten saya untuk menjelek-jelekkan saya, udah barang saya diambil, lalu dia mau hancurin saya, saya lawan. Salahkah? Enggak. Barang saya dia pakai untuk membunuh saya, konten saya diambil untuk menghancurkan saya. Saya take down, saya strike, tapi kemudian digosip lagi bangun. JT Raja take down, Raja strike. Ya saya strike Anda, saya take down. Kalau Anda ambil video saya, YouTube saya, konten saya untuk menghancurkan saya, untuk membuli saya harus bela diri saya dong, bela perkara saya walaupun saya nggak akan buka rahasia Anda.